Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas diri-diri kita dan menggenggam hidup dan mati kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga Allah menjadikan pertambahan usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, disertai dengan bertambah amal soleh, disertai dengan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insya Allah di hadhil fursa an-nafisa, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kami mengajak teman-teman untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang usulul fiqh yang kita kaji, kita gali dari kitab Mabadi Awaliyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan muallif, penulis, mendapatkan keberkahan dari perkuliahan yang kita laksanakan ini, menjadikan tambahan amal jariah bagi beliau rahimahullahu taala. Nah, ikhwan wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Wasalna ila al-mabhas at-tasi'. Ya, kita telah sampai pada pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9, dan judul pembahasan ke-9 itu adalah fi fi'li sahibis syari'ati sallallahu alaihi wasallam. Judul untuk pembahasan ke-9 menerangkan tentang perbuatan sahibus syariah. Siapa sahibus syariah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakun. Teman-teman sekalian, sang muallif menerangkan, menjelaskan kepada kita semua bahwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yakhlu, ya, tidak lepas, tidak lepas. Imma yakuna ala wajhi al-qurbati wa ta'ati aw la yakun. Ada kalanya perbuatan yang mesti diikuti dan ditaati, ada kalanya juga tidak. Ada kalanya juga tidak. Fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ati fa in dallad dalilu 'alal ikhtisasi bihi humila 'alal ikhtisasi ka ziyadati fin nikahi 'ala arba'i niswah. Ya. Adapun jika yang mesti diikuti dan ditaati, maka apabila terdapat dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kumila alal ikhtisasi, maka hal tersebut berarti hanya khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk umatnya. Kaziyadati fin nikahi ala arba'i niswatin. Seperti dalam hal bolehnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristri atau menikahi lebih dari 4 orang wanita. Dan ini kekhususan bagi Nabi, tidak berlaku bagi umatnya. Adapun kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimal kalau mampu berlaku adil adalah 4. Paling maksimal. Ya, paling maksimal.
sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah oleh kalian siapa nih oleh kalian? Umat-umat, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita. Ya, fankihu di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebolehan bagi umat Rasulullah. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian. Ma tobalakum. Ya, siapa yang mesti dinikahi? Jelas wanita gitu ya. Gak boleh menikahi jin, gak boleh menikahi binatang. Ma tobalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, yang kalian sukai. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, dan 4. Jadi disebut 2 dulu nih ya. 2 dulu. Langsung 2 berarti. 2, 3, atau 4. Ya, kalau nanti kelanjutan ayat, kalau nggak bisa berlaku adil, baru 1. Ya, baru 1. Nah, teman-teman sekalian, ini berlaku bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebolehan kita menikahi wanita adalah maksimal 4. Maksimal 4. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keluasan oleh Allah, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menikahi lebih dari 4. Lebih dari 4 boleh, ya, boleh menikah lebih dari 4. Ya, sebagian riwayat mengatakan istri Nabi 9, sebagian riwayat lagi mengatakan 11. Nah, riwayat Al-Iman, tapi tercela bagi orang yang menikah lebih daripada 4. Itu adalah perbuatan kezaliman, perbuatan dosa dan maksiat. Ada, teman-teman bisa lihat di Google pencarian atau di YouTube langsung. Ada seorang pengusaha burung walet asal Madura, itu istrinya 11. Nah, itu nggak boleh teman-teman sekalian, ya. Dia harus memilih maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya. Nah, karena sebagaimana di dalam riwayat Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aslama Ghailanu, ya, ketika Ghailan masuk Islam, wa tahtahu asyratu niswatin, ya, dan dia si Ghailan itu asyaratu wa tahtahu asyaratu niswatin. Dia itu memiliki 10 orang istri. Fil jahiliyah, ketika di masa jahiliyah. Artinya sebelum masuk Islam, beliau itu memiliki 10 orang istri. Fa aslamna ma'ahu. Kemudian istri-istrinya itu juga masuk Islam bersama dengan masuk Islamnya Ghailan. Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ayyakhtara minhunna arba'an, untuk memilih dari ke-10 istrinya itu 4 orang saja. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmizi. Ya, rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan. Wa in lam yadullad dalilu alal ikhtisasi bihi la yahtassu bihi bal tusyarikuhu fihi ummatuhu. Dan jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal tusyarikuhu fihi ummatuhu, maka perbuatan itu berarti sama dengan perbuatan umatnya. Berarti sama dengan perbuatan umatnya. Jadi kalau ada kemudian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada hal-hal yang
dibolehkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak khusus bagi beliau, ya tidak terkhusus bagi beliau saja, maka itu berarti dibolehkan pula bagi umatnya untuk melakukan apa yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, qudwah yang terbaik, teladan yang sempurna. Jadi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan untuk Nabi, maka boleh bagi kita umatnya melakukan, meniru apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika qalu, ya karena itulah qalu berkata, siapa yang berkata di sini? Ya tentu para ulama, ya tentu para ulama. Walidzalika qalu, dan karena itulah para ulama berkata, dan ini menjadi kaidah penting, al aslu fi af'alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-iktida'u. Jadi al aslu atau hukum asal, ya hukum asal, ya dari segala perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-iktida. Apa itu al-iktida? Harus diikuti, mesti diikuti. Illa ma dalla dalilu alal ikhtisasi bihi. Illa ma dalla dalilu alal ikhtisasi bihi. Kecuali terdapat dalil yang menjelaskan kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Selanjutnya, ikhwan wal akhwat sekalian, para tulab Darul Hufaz Institute, nuwasil ilal mabhas al-ashir. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-10. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-10. Fi ikrari sahibis syariah. Di mana pada pembahasan yang ke-10 ini menerangkan judul tentang takrir. Apa itu takrir? Persetujuan. Ya, persetujuan sahibus syariah. Persetujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahibus syariah, pembuat sahibus syariah, pemilik syariat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, iqrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qaulin min ahadin ka qaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ucapan seseorang, ka qaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama artinya dengan ucapan beliau. Ya. Saya ulang. Iqrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qaulin min ahadin. Persetujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikrarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan seseorang, kakaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya perkataan orang itu yang disetujui oleh Nabi, seperti halnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi tidak mengucapkan apa yang dikatakan oleh seseorang itu, tapi begitu kemudian perkataan orang itu dibenarkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, maka kedudukan perkataan orang itu sama dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqraruhu Sallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li min ahadin kafi'lihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persetujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikrarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li atas perbuatan min ahadin dari seseorang, kedudukannya kafi'lihi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annahu ma'sumun
min ayyukirra ahadan ala munkarin. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Apa itu maksum? Maksum itu artinya terpelihara. Ya, terpelihara dari apa? Terpelihara dari perbuatan maksiat. Ya, terpelihara dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Li'annahu ma'sumun min ayyukirra ahadan ala munkarin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum dari menyetujui seseorang yang berbuat kemungkaran. Jadi apabila kemudian ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan, lalu kemudian perbuatan itu didiamkan oleh Nabi, dalam arti Nabi menyetujui perbuatan tersebut, maka perbuatan orang itu, sahabat itu, kedudukannya sama dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab apabila Nabi melihat perbuatan sahabat itu mungkar, pasti Nabi akan mengingkarinya dan Nabi tidak akan mendiamkannya. Misalu dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qaulihi radhiyallahu anhu bi ita'i salbil qatil liqatilihi. Ya. Misalu dzalika, contohnya di sini adalah iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Seperti ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar, ala qaulihi terhadap perkataan beliau, radhiyallahu anhu, bi'ita'i salbil qatil liqatilihi, untuk memberikan harta rampasan perang, ya harta rampasan dari orang yang terbunuh, liqatilihi bagi orang yang membunuhnya. Ya, jadi ketika kemudian perkataan Abu Bakar, ya, ijtihad Abu Bakar bahwa siapa yang membunuh, ya dari kalangan kafir, membunuh orang kafir dalam perang, ya dalam perang ini maksudnya, ya siapa dari kalangan mujahid membunuh orang kafir di medan perang, maka dia berhak terhadap harta rampasan orang yang terbunuh tersebut. Dia berhak terhadap harta rampasan orang yang terbunuh tersebut. Ini diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ucapan tersebut dan beliau diam. Nah, diamnya Nabi ini menunjukkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perkataan Abu Bakar itu kedudukannya seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal haknya seorang yang membunuh kafir di medan perang untuk mendapatkan rampasan atau harta rampasan perang dari yang terbunuh tersebut. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala aqlid dhabbi. Rawahu asy-Syaikhani. Dan juga persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala aqlid dhabbi, yaitu memakan dob. Ya, apa itu memakan dob? Ya, dob itu biawak, ya, memakan biawak. Allahu a'lam bishawab. Sementara ini dob, ya, dari referensi yang kami baca bermakna biawak, ya, biawak. Nah, sehingga teman-teman sekalian boleh memakan biawak, tetapi Allahu a'lam bishawab, sebagian ulama alul fikih berbicara tentang biawak di gunung, ya, di padang pasir. Ya, bukan biawak yang banyak ditemukan hari ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini nanti mesti dijelaskan oleh yang ahlinya, ya. Seperti apakah makna ad-dhab di sini? Biawak seperti apakah yang boleh dimakan? Ya, sebab binatang yang bertaring tidak boleh dimakan. Saya nggak tahu biawak itu. Saya belum pernah memeriksa mulutnya apakah ada taringnya atau tidak. Ya, kemudian apakah ada cakarnya atau tidak? Sebab binatang yang bercakar nggak bisa dimakan gitu. Ya, saya belum pernah meneliti langsung biawak itu, belum pernah menangkapnya, membuka mulutnya, melihat giginya, atau kemudian melihat kukunya ada atau tidak. Ya, mungkin ada teman-teman yang berpengalaman, boleh disampaikan, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyetujui, ya, ketika Khalid bin Walid memakan biawak, sehingga perbuatan Khalid
memakan biawak itu kedudukannya sama dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma fu'ila au ma qila fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila au ma qila fi majlisihi. Wa ma fu'ila, dan apa saja yang diperbuat, au ma qila, dan apa saja yang diucapkan, fi ghairi majlisihi, ya, di luar dari majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada perbuatan atau ucapan yang Nabi mungkin tidak melihatnya atau tidak mendengarnya. Wa alima bihi, kemudian Nabi mengetahui tentang suatu perbuatan itu, Nabi mengetahui tentang ucapan tersebut, walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Fahukmuhu, maka kedudukannya atau hukumnya hukmu mafuila au makila fi majlisihi. Seperti hukum apa yang diperbuat atau apa yang diucapkan di dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti orang-orang yang melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang dilihat langsung oleh Nabi atau didengarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apabila ada perbuatan atau ada ucapan yang kemudian Nabi tidak melihatnya, tapi kemudian Nabi mendengarkan tentang perbuatan dan ucapan tersebut, lalu kemudian Nabi diam atau tidak mengingkari perbuatan itu, ucapan itu, maka kedudukan perbuatan atau ucapan itu seperti dilakukan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka ilmihi Sallallahu Alaihi Wasallam halfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la yakulat ta'ama fi waqti ghaidhihi thumma akala lamma ra'al akla khaira. Rawahu Muslim. Seperti pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mungkin berita yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi mengetahui bahwa Abu Bakar itu telah bersumpah, ya, untuk tidak memakan makanan ketika beliau sedang marah. Ya, beliau Abu Bakar radhiyallahu telah bersumpah bahwa beliau tidak akan makan makanan ketika marah. Dan summa akala, kemudian beliau makan makanan lamma ra'a, ketika beliau mendapati al-aqla khaira, bahwa ternyata makan makanan itu lebih baik, ya, lebih baik. Jadi ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, bahwa di sini Abu Bakar telah bersumpah bahwa dia tidak akan makan makanan di waktu ghaizihi, ketika dia marah. Dia tidak mau lagi makan makanan ketika dia marah. Pokoknya ketika beliau marah, waktu itu ya, ketika beliau marah dia mengatakan, ya, misalnya kalimat sumpah diucapkan, berarti menyebut nama Allah. Wallahi la akul, saya tidak akan makan. Tapi ketika kemudian beliau membandingkan antara mempertahankan sumpahnya dengan makan makanan, maka beliau mendapati bahwa pada makan ada masalah, ada kebaikan. Jangan bersumpah dengan tidak makan. Maka beliau akhirnya melanggar sumpahnya, lalu kemudian beliau makan, ya, beliau makan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan berita tersebut, ya, atau Nabi kemudian mengetahui berita tersebut, ya, berita tersebut. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak mau makan makanan di saat dia marah, tapi kemudian dia makan ketika dia beranggapan bahwa memakan makanan itu lebih baik, dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perbuatan Abu Bakar itu, bahwa beliau memihak atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, yaitu dengan membatalkan sumpah dan lebih memilih makan. Itu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itulah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, fayustafadu minhu, maka dapat diambil dari hadis tersebut faedah atau pelajaran tentang jawazul hinsi bal nadbihi ba'dal halfi idza kana khaira. Bahwa boleh melanggar sumpah
boleh melanggar sumpah. Bahkan disunnahkan. Ya, jika melanggar sumpah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi boleh kita melanggar sumpah, bahkan disunnahkan untuk melanggar sumpah jika kemudian dengan melanggar sumpah itu membawa kebaikan. Ya, misalnya ada seseorang yang bersumpah, wallah saya tidak akan lagi berziarah ke rumahmu. Nah, hendaklah kemudian dalam konteks itu dia membatalkan sumpahnya sebab berziarah, bersilaturahmi itu lebih utama daripada dia mempertahankan sumpahnya. Maka hendaklah kemudian dia membatalkan sumpahnya lalu berziarah, bersilaturahmi ke rumah orang yang dia telah bersumpah sebelumnya tidak akan mendatanginya. Entah mungkin tetangganya atau keluarganya yang mungkin sedang kelas dengannya, sedang marahan, lalu kemudian dia bersumpah dengan kata-kata demikian. Maka hendaklah dia dalam konteks itu membatalkan sumpahnya dan memilih bersilaturahmi, sebab bersilaturahmi adalah lebih baik daripada mempertahankan sumpah. Baik, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, demikianlah untuk perkuliahan kita, dan perkuliahan ini adalah pengganti untuk pertemuan kita pada hari Sabtu kemarin, ya. Hari Sabtu kemarin kita berhalangan qadarullah fa'ala ma yasha. Saya ada jadwal, ya, ada jadwal kegiatan kajian dakwah di Bekasi, ya, di Bekasi pada tanggal 28 kemarin, ya, 28 Mei kemarin. Yang kemudian saya tiba kembali ke Bogor itu pada asar, sehingga belum berkesempatan melakukan pertemuan dengan Anda semua, ya, di hari Sabtu tersebut, dan mohon maaf atas kekurangan. Dan hari ini melalui video rekaman ini sebagai pengganti, sebab ketua kelas atau komite sudah menghubungi saya untuk pertemuan lewat Zoom. Namun qadarullah fa'ala ma yasha, saya belum menemukan waktu untuk bisa bertemu secara langsung dengan Anda lewat via Zoom atau secara langsung di kelas. Karena itu melalui kesempatan ini, ya, pada pukul 22 malam hari ini, ya, hari ini adalah malam Kamis, ya, saya menyempatkan untuk membuat rekaman ini demi bisa mengganti ketidakhadiran di hari Sabtu kemarin. Ya, mudah-mudahan kekurangan ini dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu bagi kita semua, menjauhkan dari kita dari penyakit kemalasan, penyakit kebodohan. Nakhtafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.